Series adaptasi game yang banyak ditunggu-tunggu tahun ini akhirnya sudah tayang di HBO Max. Awalnya banyak yang tidak terlalu berharap dengan series live action yang satu ini. Dan ini merupakan hal yang wajar, mengingat ada banyak banget proyek live action adaptasi game yang berakhir dengan kegagalan dan banyak mengecewakan para penggemar. Nah, sekarang waktunya untuk kita membahasnya. Maka dari itu, biar nggak ketinggalan cinema experience-nya, lebih baik menonton filmnya secara langsung di streaming online. Dan seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu bagi kalian yang belum nonton film yang satu ini. So, welcome back Galeri Cinema di alur cerita film. Dibuka dengan sebuah tayangan live show di TV pada tahun 1968 yang menghadirkan dua ahli epidemiologi, salah satunya adalah Dr. Newman. Mereka mendiskusikan mengenai prospek atau potensi pandemik global, di mana Dr. Newman menegaskan keyakinannya bahwa manusia akan bisa mengatasi segala macam potensi ancaman. Namun, dia ngeklaim bahwa jamur akan menimbulkan masalah bagi manusia yang lebih berbahaya daripada mikroorganisme lainnya. Karena jamur ini sifatnya cenderung psikoaktif, bukan secara fisiologis yang bersifat patogen. Dia menjelaskan Ophiocordyceps unilateralis merupakan sebuah jamur yang bisa menguasai otak semut, membunuh semut, dan menjaga agar semut tersebut tidak membusuk. Nah, rekannya mengklaim bahwa jamur ini diketahui tidak akan mempengaruhi manusia. Dr. Newman setuju, tapi mengingat bahwa potensi pemanasan global yang akan terjadi akan membuat jamur tersebut bisa saja beradaptasi dengan suhu yang jauh lebih tinggi, di mana mutasi genetik tunggal akan memungkinkan jamur untuk menyerang otak manusia dan menyebabkan pandemi global yang mempengaruhi miliaran populasi. Pada tahun 2003, di Austin, Texas, tepatnya pada tanggal 26 September, Sarah Miller menyiapkan sarapan untuk ayahnya Joel Miller yang pada saat itu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Setelah diingatkan oleh adiknya Tommy Miller bahwa mendingan mereka mengambil double shift di hari tersebut agar bisa mendapatkan pemasukan yang lebih banyak. Mendengar hal tersebut, Sarah malah menjadi berkecil hati karena dia tahu kalau dia tidak akan bisa merayakan hari ulang tahun ayahnya bersama-sama. Namun, Joel mencoba untuk menghibur dan berjanji akan pulang malam itu dengan membawa kue. Jakarta, where is that, Middle East? A country, and in fact, it's the capital of Indonesia. Sarah pun akhirnya bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dia lalu diam-diam mengambil uang senilai $60 di laci kamar ayahnya, sambil juga mengambil sebuah jam tangan rusak milik ayahnya. Sebelum berangkat ke sekolah, Sarah memberitahu tetangganya, Danny Adler, dengan mengatakan bahwa sepulang sekolah nanti, dia bakalan membuat kue bersama Connie Adler, si istrinya. Setelah jam sekolah berakhir, dia naik bus ke sebuah toko reparasi jam tangan, di mana Sarah terkejut setelah mengetahui kalau biaya untuk memperbaiki jam tangan milik ayahnya hanya senilai $20 saja. Pada saat jam tangan ayahnya diperbaiki oleh pemilik toko tersebut, Sarah sekilas melihat mobil polisi melaju kencang. Tidak lama setelahnya, istri pemilik toko itu tiba-tiba masuk ke toko dan meminta untuk cepat-cepat menutup toko mereka, sambil mengembalikan arloji milik ayahnya Sarah, lalu mendesak dia untuk segera pergi dan pulang ke rumah. Sarah pun tiba di rumah keluarga Adler untuk membantu membuat kue. Di sana, Sarah menyempatkan diri mengejarkan PR. Sementara, Connie memberikan makan ibunya, Nana, yang kelihatannya sedang sakit parah dan enggak mau makan. Sarah langsung masuk ke ruangan Nana untuk melihat koleksian DVD milik Connie. Di belakangnya, Nana malah terlihat kesakitan. Sarah pun izin untuk meminjam salah satu DVD dan mengambil beberapa kue sebelum akhirnya pulang ke rumahnya. Sebelum dia pergi, Sarah memperhatikan Doggy Adlers yang bernama Mercy yang merasa aneh sambil menatap Nana. Ketika keluar, Sarah melihat jet tempur melintas. We're closing. عشان تسمع, we're done for today. Joel akhirnya tiba di rumah terlambat 1 jam tanpa kue yang membuat Sarah kecewa. Sarah pun memutuskan untuk memberikan hadiah ulang tahun, yaitu jam tangannya Joel yang dia perbaiki dan salinan DVD film yang dia pinjam dari keluarga Adler. Mereka pun menghabiskan waktu sambil nonton di sofa, di mana Sarah akhirnya ketiduran.
Joel lalu menerima telepon dari Tommy yang ternyata sedang ditahan karena menyerang seorang pria yang mencoba untuk melawan seorang pelayan di sebuah bar. Tommy pun meminta Joel untuk segera membebaskannya. Joel lalu memindahkan Sarah ke kamarnya dan pergi sekitar jam 11 malam. 3 jam kemudian, Fixed it for you. Thank you. Borrowed from the Adlers. Oh, this is the one with the deleted scenes. suara helikopter membangunkan Sarah, lalu menyadari kalau Joel sudah tidak di rumah. Ketika menyetel TV, peringatan darurat sedang disiarkan, lalu dikejutkan dengan suara si Doggy Mercy. Sarah lalu kembali melihat beberapa unit pesawat militer melintas, lalu memulangkan Mercy ke rumah keluarga Adler. Come on, Mercy, please. Mercy! Penasaran, Sarah lalu masuk dan menemui Danny terluka parah. Lebih terkejutnya lagi, di dekatnya, si nenek yang bernama Nana tadi malah telah membunuh Connie. Sarah pun akhirnya segera kabur, sementara Nana seketika itu juga mengejarnya. Di saat yang tepat, Joel dan Tommy tiba, dan Nana pun segera menyerang Joel yang sakit Inggris. Tommy pun segera mendesak mereka untuk segera masuk ke dalam mobil. Mereka lalu segera menjauh dan keluar dari wilayah tersebut sambil menabrak Connie dan Danny yang telah terinfeksi. Mereka harus melewati hadangan para petugas polisi sambil di dalam mobil mereka berdebat mengenai apa yang sedang terjadi. Mereka mencoba untuk melewati perkotaan yang ternyata sudah dipenuhi dengan orang-orang yang juga panik. Mereka pun berusaha menghindari menuju ke jalan lain, namun tetap saja jalan mereka ternyata sudah diblokade. Saat memasuki kota, sebuah pesawat penumpang jatuh di belakang mereka, di mana puing-puingnya menghantam mobil Joel dan Tommy. Mobil mereka pun rusak parah. Sarah terluka sambil bersusah payah keluar dari mobil bersama dengan Joel. Sementara Tommy sudah berada di sisi lain mobil tersebut. Sebuah mobil polisi lalu menabrak mobil Tommy dan memisahkan mereka. Mereka pun berperang karena Sarah tidak bisa lari. Joel menggendongnya dan menghindari salah satu seseorang yang telah terinfeksi. Hampir saja Joel diterkam. Beruntung zombie tersebut dilumpuhkan oleh petugas polisi. Sayangnya atas instruksi atasannya, petugas tersebut diminta untuk membunuh Sarah dan Joel. Apalagi Sarah memiliki luka di pergelangan kakinya. Joel berhasil menghindar dan membuat dirinya dan Sarah terjatuh. Okay. Ketika petugas ini kembali mendekat dan meminta maaf karena harus membunuh Joel, di saat yang tepat Tommy datang untuk membunuh petugas tersebut. We are not sick! I'm sorry. Please don't. Joel lalu segera menemui Sarah yang ternyata sudah terluka parah akibat tembakan, dan sayangnya nyawa Sarah tidak bisa diselamatkan dan meninggal dalam pelukan Joel. Tommy, help me! Joe, come on, baby girl. Come on. 10 tahun kemudian, seorang anak berjalan menelusuri hutan menuju Boston yang telah porak-poranda dan menjadi wilayah karantina. Dia pun dibawa masuk oleh beberapa pasukan militer di base camp, di mana dia dipindai menggunakan sebuah perangkat yang kemudian menampilkan tanda merah yang berarti anak tersebut sudah terinfeksi jamur Cordyceps. Itu seorang wanita bernama Tess, dan Joel berada di antara para penduduk zona karantina lainnya, membakar mayat yang sebelumnya sudah terinfeksi. Joel lalu melemparkan seorang anak yang ternyata adalah anak laki-laki tadi. Joel kemudian mendapatkan bayaran atas pekerjaan kasarnya dari seorang pria yang bernama Ned, sambil bertanya mengenai pekerjaan lain yang bisa dia dapatkan di hari tersebut. Zona karantina Boston ini dijalankan secara diktator oleh militer yang bernama Fedra. Fedra memberlakukan jam malam yang ketat dan atap gedung selalu dijaga oleh penembak jitu. Joel lalu bergabung dengan penduduk lain untuk menyaksikan eksekusi hukuman mati, lalu menemui seorang pasukan militer yang bernama Lee yang memberinya sejumlah uang. Ternyata Joel menjual barang haram hidrogen kepada Lee. Di sini Joel ternyata sudah menegosiasikan truk yang dia inginkan untuk melintas, di mana sayangnya truk tersebut akhirnya rusak. Setelah menyepakati harga dengan Lee agar bisa melintas, Lee memperingatkan Joel menghindari jalan di malam hari karena akan ada operasi jam malam akibat aksi dari kelompok pemberontak Fireflies. Di tempat lain di Boston, Tess ditahan di ruang bawah tanah oleh Robert dan anak buahnya. Robert meminta maaf kepada Tess karena telah menipunya setelah menjual aki mobil yang sebenarnya telah dibeli oleh Tess kepada orang lain. Robert takut melepas Tess karena takut Joel akan marah dan mencarinya. Pada saat Robert akhirnya setuju untuk melepaskan Tess, sebuah ledakan tiba-tiba menghancurkan dinding ruangan tanah tersebut dan membunuh salah satu anak buah Robert, serta membuat Tess akhirnya bisa kabur. Dia malah terjebak di jalan ketika baku tembak
tembak sedang terjadi antara Fedra dan kelompok Fireflies, membuat dia berpikir mendingan menyerahkan diri aja kepada Fedra sambil mengaku kalau dia bukan Fireflies. Sementara itu, seorang gadis yang dirantai di sebuah ruangan diperiksa dan dia mengaku namanya sebagai Veronica. Dia memperingatkan bahwa Fedra akan datang mencarinya dan dia meminta untuk segera dibebaskan. Simbol Fireflies yang terpampang di pintu menandakan bahwa Fireflies telah menculik Veronica ini. Di tempat lain, Joel menemui AB yang dimana dia adalah seorang operator radio yang mengatakan bahwa dia belum mendapatkan kabar apapun dari Tommy. Jadi Joel ini sebenarnya telah mengirimkan Tommy pesan 3 minggu sebelumnya melalui AB. Joel lalu mendesak AB untuk memberitahu lokasi menara Tommy yang berada di Wyoming. AB lalu memperingatkan bahwa perjalanan dari Boston ke Wyoming kemungkinan besar akan terhalang oleh orang-orang yang telah terinfeksi. Juga ada potensi ancaman dari perompak, budak, dan hal-hal buruk yang dia dengar di radio setiap hari. Joel lalu kembali ke apartemennya, mengeluarkan peta dan mempelajari wilayah lokasi menara. Terungkap juga di sini bahwa Joel masih memakai jam tangan yang telah diperbaiki oleh Sarah 20 tahun sebelumnya. Dia pun tertidur bersama dengan Tess yang akhirnya juga pulang. Pagi harinya Joel terkejut melihat luka di wajah Tess. Tess pun menjelaskan apa yang terjadi, di mana dia ditahan oleh Fedra seharian dan dia sebelumnya dihajar oleh anak buah Robert dan telah kehilangan aki truk yang telah mereka pesan sebelumnya dari Robert. Joel pun kesal karena membutuhkan aki tersebut untuk menemui Tommy. Lalu mereka menyusun rencana untuk segera mendapatkan aki lagi. Seorang wanita lalu masuk ke markas Fireflies. Dia adalah Marlene yang menjelaskan tujuan Fireflies adalah memulihkan demokrasi dan kebebasan dengan berperang melawan Fedra yang diktator. Dia mengungkapkan rencana baru untuk mengalihkan perhatian Fedra saat Fireflies bertemu di gedung tertentu dan meninggalkan Boston. Marlene mengungkap rencana baru untuk menyelundupkan Veronica ke suatu tempat di wilayah barat. Jadi sebenarnya Marlene ini adalah pemimpin dari Fireflies di wilayah karantina Boston. Di tempat lain, John mengawasi Tess yang menegosiasikan kartu jatah untuk mengetahui keberadaan Robert. Tess lalu mengklaim bahwa Robert membawa aki mereka ke gedung bertanda merah yang sebelumnya digunakan oleh seorang pria yang bernama Miguel. Tess menyarankan mereka masuk melalui terowongan kereta bawah tanah di malam itu dan memasuki gedung dari bawah untuk mengejutkan Robert. Kembali ke markas Fireflies, Marlene menemui Veronica yang mengingatkannya bahwa dialah yang telah menyelamatkan nyawanya. Marlene lalu membuka rantai Veronica dan memintanya untuk tidak pergi kemana-mana atau dia bisa saja mati. Marlene mengungkapkan bahwa nama asli Veronica sebenarnya adalah Ellie, dan Marlene lah yang telah menempatkan Ellie di sekolah militer Fedra pada saat dia baru lahir. Tapi dia bukan ibunya. Marlene melakukannya karena merasa Ellie ini akan aman di sana. Di sini Marlene juga sempat menyebut nama Riley. Lalu Marlene memberitahu Ellie tentang rencana mereka meninggalkan Boston. Ellie mempertanyakan Marlene tentang mengapa dia diselundupkan, dan Marlene mengungkapkan bahwa Ellie memiliki tujuan yang jauh lebih besar sambil memberitahunya sebuah rahasia yang tidak boleh dia ceritakan kepada siapapun. Di malam hari, Joel dan Tess mulai melintasi terowongan, lalu menemukan mayat yang terinfeksi jamur yang telah tumbuh di dinding. Mereka lalu menelusuri lebih jauh sampai menemukan pintu menuju gedung yang diinginkan. Pada saat membuka pintu, mereka menemukan sekelompok Fireflies yang baru saja dibunuh, serta aki yang telah mereka cari, namun Tess merasa aki tersebut sudah rusak. Berbelok di tikungan, Joel menemukan Marlene dan rekannya dalam kondisi terluka. Tiba-tiba Ellie keluar dari kamarnya dan langsung menyerang Joel yang berhasil menghindar. Joel dan Marlene ternyata sudah saling kenal. Marlene mengklaim bahwa dia membutuhkan aki mobil untuk membawa Ellie, tapi mengingat kondisi dia dan rekannya dalam keadaan terluka parah, maka dia tidak akan bisa melakukannya. Marlene lalu mengusulkan agar Joel mau menyelundupkan Ellie. Meski mendapatkan penolakan dari mereka, Marlene lalu menawarkan Joel dan Tess truk, senjata, dan perbekalan jika mereka mau menyelundupkan Ellie ke gedung negara. Tess pun akhirnya setuju meskipun Ellie menolak, tapi Marlene akhirnya memaksanya. Joel? Marlene? Mereka bertiga lalu tiba di apartemen Joel. Ellie menguping pembicaraan Joel dan Tess saat mereka mendiskusikan rencana darurat untuk pergi ke kota Bill dan Frank, serta rencana Tess untuk mengintai area di depan ketika Joel sedang beristirahat. Setelah menguping dan mengetahui informasi tersebut, Ellie menemukan sebuah kode informasi yang disembunyikan di buku milik Joel yang terletak di samping sebuah radio. Dia menyimpulkan bahwa musik tahun 60-an yang terputar di radio tidak menyiratkan informasi baru, dan musik tahun 70-an menyiratkan sebuah pesan baru.
baru. Ketika Joel masuk, Ellie bertanya, siapa Bill dan Frank, dan apa arti musik dari tahun 1980-an. Ellie kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa lagu Wake Me Up Before You Go Go terputar di radio pada saat dia tertidur, yang membuat Joel tentu saja khawatir. Berdasarkan reaksi Joel tersebut, Ellie menyimpulkan bahwa lagu tahun 80-an menyiratkan kalau Tommy sebenarnya sedang dalam masalah. Tess lalu masuk dan memerintahkan mereka untuk bergegas pergi di saat Fedra melakukan operasi jam malam. Joel, Tess, dan Ellie muncul dari bawah tanah dan malah bertemu dengan salah satu petugas yang bernama Lee tadi, yang disuap oleh Joel dengan barang haram. Lee lalu menyuruh mereka untuk berlutut dan mulai memindai mereka. Do this run. We'll split the cards with you. Pada saat memindai Ellie tiba-tiba bereaksi dengan menikam kaki Lee dengan pisaunya. Di bawah todongan senapan, Joel malah teringat dengan momen ketika kematian anaknya Sarah, lalu segera menyerang dan memukul Lee hingga tewas. Tess malah menemukan hasil pemindaian yang menunjukkan Ellie terinfeksi jamur Cordyceps. Ellie membantah kalau dia telah terinfeksi sambil menunjukkan bekas gigitan atau luka di lengannya, dan dia menjelaskan bahwa dia mendapatkan luka tersebut 3 minggu sebelumnya. No, I'm not sick. I'm not 3 weeks old. Nobody lasts more than a day. Menyadari ancaman semakin dekat, mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan melewati reruntuhan kota Boston yang telah porak-poranda. Sementara itu di apartemen Joel, di radio mulai terputar lagu yang dirilis pada tahun 1987, yang dimana ini menyeratkan bahwa Tommy sebenarnya sedang dalam masalah. Lalu Ellie terbangun di lantai bekas sebuah gedung, di mana Joel dan Tess mengawasinya sambil mendorongkan senjata karena khawatir Ellie terinfeksi. Ellie pun sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak terinfeksi, tapi Joel dan Tess masih tetap ragu. Sambil memakan sandwich yang telah disiapkan oleh Marlene sebelumnya untuk dirinya, Ellie memberitahu bahwa ada Camp Fireflies di barat yang sedang mengembangkan vaksin. Joel yang masih dipenuhi dengan keraguan menyarankan agar mereka segera kembali, tetapi Tess meyakinkannya untuk meneruskan rencana mereka karena dia yakin Fireflies masih akan memberikan mereka persediaan untuk perjalanan mereka mencari Tommy dan meneruskan misi mereka. Mereka pun akhirnya keluar dan melanjutkan untuk menelusuri kota. Jalan mereka ke State House terhalang oleh bangunan runtuh. Joel memberikan pilihan untuk melanjutkan perjalanan panjang atau mencoba untuk melalui jalan pintas. Untuk mengetahui jalan mana yang aman, Joel menyarankan untuk mengecek melalui sebuah hotel terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Ellie menceritakan dari mana dia mendapatkan bekas gigitan, yang dimulai ketika dia yang merupakan seorang yatim piatu berusia 14 tahun menyelinap ke sebuah bekas mall sendirian. Dia sebelumnya meyakini bahwa di luar sana penuh dengan gerombolan orang-orang yang terinfeksi jamur Cordyceps. Perhatian mereka lalu teralihkan melalui sebuah suara aneh yang membuat Joel meminta mereka untuk terus berjalan. Mereka lalu tiba di lobi hotel yang tergenang air setinggi lutut, di mana Ellie tanpa sengaja menemukan tengkorak ketika sedang asik bermain-main di meja resepsionis dan troli barang tamu. What was that? Mereka terus menaiki tangga. Karena jalan mereka buntu, Tess memilih untuk melalui lubang sempit di gedung yang runtuh untuk membuka pintu jalan mereka dari dalam. Joel sempat dibuat kesal oleh Ellie yang bertanya-tanya mengenai banyak hal tentang kehidupan pribadinya. Mereka lalu membahas mengenai orang yang terinfeksi, dan kemudian Tess akhirnya muncul untuk membuka pintu. Di sini Joel memperhatikan ekspresi khawatir di wajah Tess yang menyiratkan sesuatu. Di balkon hotel, Ellie memperhatikan gerombolan orang yang terinfeksi yang terbaring di jalanan sambil berusaha untuk menghindari sinar matahari, yang mana itu adalah jalan panjang yang bisa mereka lalui. Tess menjelaskan kepada Ellie bahwa jumlah mereka bertambah banyak karena orang-orang yang datang di zona karantina bersembunyi di dalam gedung. Di dalam gedung itulah mereka diserang dan akhirnya terinfeksi. Tess juga menambahkan bahwa jamur ternyata juga tumbuh di bawah tanah dengan serat yang tumbuh bermil-mil panjangnya yang membuat mereka ini terhubung satu sama lain. Makanya jika mereka menginjak sebuah jaringan Cordyceps, maka akan membangkitkan yang lainnya, bahkan mereka yang berada jauh sekalipun. Itulah kenapa mereka harus menghindarinya, khususnya untuk Ellie yang meskipun kebal terhadap infeksi Cordyceps, tapi dia tidak akan kebal dengan serangan cabikan dari mereka. Joel, Tess, dan Ellie pun memutuskan untuk melewati jalan pintas, yaitu melalui museum. Untuk mengecek, Joel memecahkan jamur yang tumbuh di luar museum sambil menyimpulkan bahwa jamur yang sudah kering ini menandakan semua yang terinfeksi dari dalam museum sudah mati. Mereka pun memasuki museum di mana Ellie bertemu dengan seorang pria yang tampaknya telah menerima serangan. Tess mencoba untuk menenangkan diri mereka bahwa
bahwa kemungkinan dia diserang dari luar lalu masuk ke dalam gedung ini. Padahal mereka sebenarnya sadar bahwa kemungkinan ada sesuatu yang lebih menyeramkan di dalam gedung. Maka Joel pun meminta mereka untuk tidak membuat suara di dalam gedung ini. Mereka lalu menaiki tangga di mana Ellie menginjak tangan yang sudah membusuk. Mereka pun sampai di lantai atas dan berhasil menghindari tangga yang akhirnya runtuh. Suara kliker pun terdengar dengan begitu creepy dan mengerikan yang keluar dari kamar sebelah yang membuat Ellie semakin ketakutan. Sambil bersembunyi, Joel menjelaskan kepada Ellie mereka tidak bisa melihat tapi mereka bisa mendengar dan mereka bisa menggunakan kemampuan echolocation untuk mendeteksi mangsanya. Kliker pun menghampiri mereka yang seketika itu juga membuat Ellie terkesiap dan membuat kliker menyerang mereka. Ketika Joel berupaya untuk melumpuhkannya, kliker lainnya pun muncul dan mengejar Tess dan Ellie yang berusaha untuk kabur. Joel berhasil menghindari kliker pertama sambil mengisi ulang pistolnya lalu menemui Ellie. Namun Joel tidak sengaja menginjak pecahan kaca yang membuat kliker tersebut akhirnya kembali menyerang. Ellie tergigit, tapi akhirnya Joel menggunakan pistolnya untuk membunuh kliker tersebut. Sementara kliker kedua dilumpuhkan oleh Tess, lalu kemudian dibunuh oleh Joel dengan senapannya. Tess pun memberitahu mereka bahwa mereka harus terus bergerak sebelum matahari terbenam. Di atap luar, Joel membantu Tess yang kesakitan karena kakinya terkilir. Mereka kemudian berjalan menuju State House di mana sebuah truk kontainer terparkir dan menunggu untuk mengangkut Ellie. Joel malah curiga karena tidak ada yang keluar untuk menemui mereka. Sampai Joel memeriksa truk tersebut dan menemukan pengemudinya ternyata sudah tewas. Tess selalu memaksa Ellie dan Joel untuk masuk ke dalam gedung di mana mereka menemukan anggota Fireflies yang terbunuh. Salah satunya ditemukan jamur tumbuh di wajahnya. Ketika Ellie bertanya apakah Fedra yang membunuh mereka, Joel menjawab kemungkinan salah satu dari mereka sudah terinfeksi dan menyebabkan yang lainnya akhirnya ikut terinfeksi. Tess yang mulai panik berusaha untuk mencari peta dan sesuatu yang menunjukkan jalan ke camp Fireflies. Joel yang kehilangan kesabaran akhirnya memberitahu mereka bahwa semuanya sudah berakhir dan mereka harus pulang. Tess malah bereaksi dengan mengatakan bahwa ini adalah rumahnya, di mana Ellie menyadari bahwa Tess ternyata telah terinfeksi. Tess pun menunjukkan bekas luka gigitan di lehernya. She's infected. Oops. Tess lalu memerintahkan Ellie untuk melepas perbannya, mengungkapkan bahwa bekas gigitan yang ada di tangan Ellie telah sembuh total dan ini adalah harapan mereka satu-satunya. Tess kemudian menyuruh Joel untuk pergi mencari Bill dan Frank. Tiba-tiba salah satu Fireflies terbangun dan Joel menembaknya. Lalu kemudian jaringan Cordyceps bergerak di jari Fireflies tersebut yang membuat gerombolan lainnya dari luar pun akhirnya terbangun dan segera menyerbu State House. Tess lalu mengambil senapan Joel sambil menjatuhkan beberapa drum yang berisi bahan bakar dan menyebarkan granat. Dia berusaha untuk memastikan agar Ellie dan Joel tidak dikejar. Joel pun segera memaksa Ellie untuk keluar ketika gerombolan itu menyerbu gedung State House tersebut. Tess bersusah payah menyalakan pemantik apinya sampai salah satu dari mereka mendekatinya dan menciuminya untuk menyebarkan jaringan Cordyceps melalui mulutnya. Di saat yang tepat, pemantik apinya pun berhasil menyala lalu kemudian menjatuhkannya hingga meledakkan gedung tersebut yang telah dipenuhi oleh gerombolan yang sudah terinfeksi. Sementara itu, Joel dan Ellie akhirnya berhasil keluar dari gedung tersebut sambil melihat gerombolan orang yang sudah terinfeksi yang akhirnya terbakar. Melanjutkan perjalanan Joel dan Ellie yang selamat dari serbuan orang yang terinfeksi dan terpaksa merelakan Tess yang akhirnya tewas setelah terinfeksi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya, sekaligus membuat Joel dan Ellie bisa melanjutkan perjalanan tanpa hadangan orang terinfeksi. Joel dan Ellie tiba di sebuah hutan 16 km sebelah barat kota Boston dan melakukan rock balancing untuk menenangkan pikirannya di sungai sambil menandakan kalau itu adalah pemakaman untuk Tess. Joel lalu membagikan makanannya dengan Ellie. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ellie memperingatkan Joel untuk tidak menyalahkan dirinya atas kematian Tess karena Joel sendiri yang memilih untuk menerima permintaan Marlene sebelumnya agar bisa mendapatkan aki untuk mobilnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dengan mendaki selama 5 jam menuju ke lokasi tujuan mereka. Dalam perjalanan, Ellie mempertanyakan
menanyakan mengenai sosok Bill dan Frank, lalu menanyakan bekas luka yang ada di kepalanya, yang dijelaskan oleh Joel bahwa itu adalah bekas luka tembakan yang meleset. Ellie lalu mencoba menggoda Joel agar mau membagikan pistolnya, tapi Joel menolak. You know, seeing as it's just the two of us, I was thinking I should No. Mereka pun mampir ke peternakan Cumberland, di mana Joel berniat untuk mengambil barang yang telah dia simpan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi Joel sebenarnya telah menyimpan beberapa perlengkapan secara sembunyi-sembunyi di beberapa lokasi, dengan maksud jika mereka kekurangan persediaan dalam perjalanan, mereka bisa langsung mengambilnya. Ketika Joel sedang sibuk untuk mencari persediaannya, Ellie berkeliling ruangan hingga tertarik dengan sebuah game dingdong Mortal Kombat 2 sambil menceritakan temannya yang pernah memainkan game tersebut. Ellie lalu menemukan sebuah bunker dan masuk ke dalamnya, di mana dia dikejutkan dengan seorang yang terinfeksi yang tertimpa reruntuhan. Menggunakan pisau lipatnya, Ellie merobek dahi seorang yang terinfeksi tersebut lalu membunuhnya. Setelah mengambil keperluan yang dibutuhkan, Joel menyimpan senapannya yang dianggap kurang berguna karena tidak ada persediaan amunisi yang akan mereka temukan di dalam perjalanan. Melanjutkan kembali perjalanan, mereka terhenti sejenak melihat bekas pesawat yang jatuh pada saat awal kejadian pandemi yang dikagumi oleh Ellie. Joel kemudian menceritakan awal mula terjadinya pandemi, di mana tidak ada yang tahu persis apa penyebabnya. Namun perkiraan terbaik yang dipercayai oleh banyak orang adalah pandemi disebabkan oleh Cordyceps yang bermutasi dan tersebar melalui makanan dari olahan tepung dan gula yang tersebar di seluruh dunia. Jika memakan terlalu banyak, maka mereka akan terinfeksi dan akhirnya mulai menggigit orang lain untuk menularkannya. Mereka lalu menemukan tengkorak manusia bertebaran di pinggir jalan, yang dijelaskan oleh Joel bahwa ketika pemerintah federal melakukan evakuasi ke desa-desa kecil, mereka dikirim ke zona karantina. Hanya saja karena zona karantina tidak mampu menampung, mereka pun dibinasakan agar Cordyceps tidak menginfeksi mereka dan membahayakan orang lain. Kita pun lalu dibawa flashback ke tanggal 30 September tahun 2003 ketika dilakukan evakuasi besar-besaran di wilayah Lincoln, Massachusetts oleh federal. Semua rumah dikosongkan kecuali satu orang yang bersembunyi di rumahnya menolak untuk dievakuasi sambil mengintai melalui monitor CCTV, dan dia adalah Bill. Setelah wilayah tersebut kosong, Bill keluar untuk memastikan, lalu bergegas mengumpulkan semua persediaan yang dia butuhkan untuk kebutuhan hidupnya sampai kepada persediaan bahan bakarnya dan kelistrikannya serta persenjataannya. Dia juga memblokade wilayah tersebut dengan pagar besi sambil menyiapkan berbagai macam perangkap dan jebakan. Bill melakukannya semua seorang diri, bahkan sampai memelihara hewan ternak sebagai persediaan untuk dimakan, sampai bahkan bercocok tanam juga. Sambil menikmati masakannya, Bill menyaksikan dari monitor CCTV seorang yang terinfeksi yang masuk ke dalam jebakan dan akhirnya tewas. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, Bill menemukan seseorang yang terjebak dalam kubangan yang dia bikin sebelumnya. Setelah mendekati kubangan tersebut, dia menemukan seorang pria, di mana pria tersebut mengaku kalau dia tidak terinfeksi Cordyceps. Akhirnya Bill menolongnya dengan tangga dan membiarkannya pergi. Namun pria ini berniat untuk meminta makanan, sambil memperkenalkan diri kalau dia adalah Frank. Bill sendiri awalnya menolak karena takut jika nanti dia sudah pergi, dia bisa bercerita kepada gelandangan lain sehingga datang ke tempat tersebut untuk meminta makan gratis juga. Akhirnya Bill luluh membiarkan Frank masuk ke rumahnya untuk mandi, di mana Bill juga menyediakan pakaian ganti untuk Frank. Di meja makan, Bill akhirnya menghidangkan masakannya untuk Frank, di mana Frank takjub dan memuji masakannya Bill. What the f? Lalu setelah Frank bersiap untuk pergi, namun meminta izin sebentar untuk mencoba piano tahun 1948 milik Bill. Karena Frank memainkannya dengan cara yang tidak tepat, Bill akhirnya mempersilahkan untuk memainkan lagu tersebut dengan senang hati, yang membuat Frank bisa mencoba untuk mengukur orientasi seksualnya Bill, hingga akhirnya mereka pun memulai hubungan romantis. Setelah saling adu mulut, mereka akhirnya melanjutkan aktivitas romantis mereka, di mana Frank meminta Bill untuk mandi dulu, lalu kemudian memulai aktivitas di ranjang. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, Bill dan Frank bertengkar mengenai keinginan Frank untuk merapikan komplek, termasuk toko, butik, sehingga mereka bisa mempunyai teman nantinya. Bill keheranan karena pada dasarnya mereka tidak akan pernah punya teman, apalagi di era pandemi seperti ini. Sampai akhirnya Frank mengungkapkan bahwa dia telah menghubungi seorang wanita baik di radio. Ini membuat Bill cemburu. Ternyata wanita baik ini adalah Tess, yang akhirnya datang berkunjung bersama Joel. Mereka berdua pun bergabung
bergabung dalam jamuan makan siang sambil membahas operasi penyelundupan yang bisa mereka lakukan. Bill terlihat selalu waspada dengan pistolnya, sementara Frank dan Tess langsung cocok dan kemudian masuk ke dalam rumah untuk melihat sesuatu. Joel memahami ketakutan Bill sambil menjelaskan bahwa Bill tidak perlu takut dan resah terhadap dirinya dan Tess. Apalagi Bill bisa mendapatkan kebutuhan yang tidak dimiliki oleh dirinya dari zona karantina seperti buku, obat-obatan, dan lain sebagainya. Meski sempat menolak, Joel menunjukkan bahwa pagar listrik Bill sudah mulai berkarat dan Joel bisa membawakannya kawat yang tahan lama agar dia dan Frank bisa tetap terlindungi. Pada saat Joel dan Tess bersiap untuk pulang, Frank mendiskusikan mengenai kode radio berdasarkan musik kepada Tess dengan musik tahun 80-an yang menandakan bahwa itu adalah pesan yang berarti masalah sedang terjadi. Sementara itu, Joel memperingatkan meskipun Federa tidak akan datang dan pagar mereka cukup untuk membunuh para orang terinfeksi, namun mereka harus tetap mewaspadai para penjara yang bisa saja datang di malam hari dengan diam-diam. Pada tahun 2013, kini Bill memperkuat pertahanan pagarnya dengan membentuk dinding dengan tumpukan mobil gara-gara peringatan Joel sebelumnya. Frank mengajak Bill berkeliling kota sambil menunjukkan kebun stroberi yang dia tanam dan menggunakan benih yang dia tukarkan dengan salah satu senjata Bill kepada Tess. Ketika mereka mencicipi stroberi, Bill mengutarakan ketakutannya untuk meninggalkan Frank sendirian karena dia sudah menjadi lebih tua sekarang. Pada satu malam di saat sedang hujan, prediksi Joel menjadi kenyataan. Sekelompok penjara mencoba untuk masuk ke dalam kompleks tersebut. Beruntung, jebakan Bill berhasil menahan mereka. Frank yang terbangun akibat suara ledakan segera menyusul Bill di jalan yang ternyata sedang terlibat baku tembak dengan kelompok penjara. Bill akhirnya tertembak di bagian perut, memaksa Frank untuk segera menyeretnya masuk ke dalam rumah. Ketika Frank mengobati luka Bill memberikan instruksi dan memaksa Frank untuk segera menelepon Joel dengan harapan Joel akan melindunginya sebagai pengganti Bill sambil memberitahu semua kode dan instruksi perawatan rumah dan kompleks. Sementara mereka tidak perlu mengkhawatirkan mengenai penjara karena Bill yakin perangkap yang dia sematkan di pagar luar kompleks tersebut bisa membunuh semua penjara tersebut. Waktu terus berlalu hingga pada bulan Agustus tahun 2023. 10 tahun kemudian, Bill dan Frank semakin menua, di mana Frank harus memakai kursi roda karena penyakit langka yang mempengaruhi kemampuannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melukis, sementara Bill merawat tanaman dan membantu Frank untuk menyiapkan makanan serta meminum obat. Frank akhirnya menyatakan bahwa dia tidak ingin lagi menderita kesakitan dan dia sudah siap untuk mati. Bill mengusulkan untuk mencari dokter, tapi Frank sadar bahwa semuanya akan sia-sia. Frank lalu menghibur Bill dengan memberitahu di hari terakhirnya mereka akan pergi ke butik untuk memilih jas dan cincin, lalu segera menikah. Bill juga menyajikan makan malam terakhir untuknya, lalu menghancurkan obat tidur dosis tinggi untuk dilarutkan ke dalam minumannya. Jadi Frank ini sebenarnya meminta Bill untuk membantunya mengakhiri penderitaan dengan mengakhiri hidup. Meski berat hati, Bill melakukannya, menyajikan makanan dan anggur yang sama persis pada hari pertama ketika mereka bertemu. Ketika saatnya tiba untuk minum anggur, Bill melarutkan pil yang sudah dihancurkan ke dalam gelas yang diteguk oleh Frank. Bill juga meneguk minumannya. Frank terkejut menyadari bahwa Bill ternyata telah memasukkan pil dosis tinggi ke dalam botol anggur mereka, menunjukkan bahwa dia juga sudah tua dan sudah siap untuk pergi bersama dengan orang yang dia cintai karena tidak lagi mendapatkan alasan untuk terus hidup. Mereka pun akhirnya masuk ke kamar mereka. Berminggu-minggu setelahnya, Joel dan Ellie tiba di Lincoln di kompleks tersebut, kemudian menemukan rumah Bill yang tampak kosong. Joel melihat kamar tidur Bill yang terkunci, sementara Ellie memperhatikan sisa-sisa makanan terakhir Bill dan Frank yang mulai membusuk dan menemukan surat yang ditinggalkan Bill untuk Joel. Dalam surat tersebut, Bill menjelaskan bahwa jasad dirinya dan Frank ada di kamar tidur dengan membiarkan jendela terbuka agar tidak membuat rumah menjadi bau. Bill menjelaskan bahwa dia dulu membenci dunia dan senang ketika orang-orang menghilang. Namun tiba-tiba Bill ternyata menemukan tujuan hidupnya setelah bertemu dengan Frank yang menunjukkan bahwa dia memiliki satu orang yang layak untuk diselamatkan. Dia memberitahu Joel bahwa mereka berdua sebenarnya memiliki kewajiban untuk melindungi satu orang yang layak untuk diselamatkan. Dan Bill meninggalkan semua senjata dan perlengkapannya untuk dibawa oleh Joel. Ellie kemudian enggan melanjutkan membaca surat tersebut sampai akhirnya ketahuan kalau Bill sebenarnya telah memberitahu Joel untuk menggunakan persenjataan dan persediaannya untuk melindungi Tess. Tentu saja hal ini membuat Joel bersedih dan akhirnya keluar rumah. Di garasi, Joel menemukan mobilnya Bill dan perbekalan yang dia butuhkan untuk aki baru.
itu. Dia lalu kembali ke dalam rumah dan melihat bekas gigitan Ellie dan melihat ternyata lukanya memang sudah sembuh. Ini semakin membuat dia akhirnya percaya dengan apa yang diyakini oleh Tess dan Marlene sebelumnya, bahwa Ellie memiliki imun terhadap Cordyceps. Joel lalu menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke Wyoming untuk bertemu dengan saudaranya yaitu Tommy, yang dulunya adalah anggota Fireflies, dan dia bisa membantu Ellie untuk sampai ke lab. Joel juga membuat aturan bahwa mereka tidak akan pernah menyebut nama Tess lagi. Dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang bekas gigitannya, dan dia harus mengikuti apapun perintah Joel. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan ruangan senjata Bill dan siaran radio yang masih memutar musik tahun 80-an. Mereka menggeledah rumah untuk mencari perbekalan, lalu kemudian Ellie mandi air panas. And then you're showering. Lalu ganti baju. Sambil menunggu Joel juga selesai mandi, Ellie menemukan pistol milik Frank di laci dan segera menyembunyikannya ke dalam ransel. Mereka pun akhirnya masuk ke mobil yang membuat Ellie kagum, merasa seperti sedang berada di pesawat. Mereka pun akhirnya berangkat untuk menemui Tommy sambil memutar kaset yang berisi lagu. Sementara kamera menyoroti mobil mereka melalui jendela kamar tidur Bill dan Frank yang masih terbuka. Melanjutkan perjalanannya Joel dan Ellie sambil menelusuri sejauh mana perkembangan hubungan di antara keduanya di era pandemi jamur Cordyceps. Di toilet sebuah pom bensin, Ellie sedang bermain-main dengan pistol yang dia ambil dari rumah Bill. Kemudian bergegas menyimpannya di ranselnya agar tidak ketahuan Joel. Ellie lalu keluar menemui Joel yang sedang sibuk menyedot bensin dari beberapa mobil yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Mereka harus berhenti mengisi bensin hampir setiap jam karena usia bensin yang tidak bisa bertahan lama. Sambil menunggu Joel, Ellie mengeluarkan sebuah buku sambil mencoba untuk menghibur Joel. Meskipun Joel tidak suka mendengarkan jokes dari buku tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan di dalam mobil Ellie menemukan sebuah kaset lagi. Lalu Ellie juga menemukan salah satu majalah porno milik Bill. Lalu kemudian Ellie membuang majalah tersebut dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang perjalanan, Ellie tertegun melihat peradaban yang sudah hancur. Ketika hari sudah mulai malam, Joel akhirnya memilih masuk ke dalam hutan untuk beristirahat sambil menyajikan hidangan makanan kaleng untuk Ellie dan dirinya. Joel berencana untuk istirahat semalaman sebelum meneruskan perjalanan panjang menuju Wyoming selama seharian keesokan paginya, dan berharap bisa sampai di sana di hari yang berikutnya. Ellie mengusulkan untuk menyalakan api untuk menghangatkan badan, tapi Joel menolak sambil memperingatkan bahwa bukan orang terinfeksi yang bakal menemukan mereka, melainkan kelompok orang lain yang justru bisa membahayakan mereka. Pada saat mereka beristirahat, Ellie kembali mencoba untuk membuat Joel tertawa dan kali ini lumayan berhasil. Namun Joel segera menyuruh Ellie untuk segera tidur. Sayangnya keresahan dan ketakutan menghantui Joel lagi, lalu kemudian membuatnya mulai berjaga dengan senjatanya di sepanjang malam. Keesokan paginya, Ellie terbangun ketika Joel sedang membuat kopi yang aromanya tidak disukai oleh Ellie. Dalam perjalanan, Ellie meminta Joel menceritakan tentang Tommy. Joel pun bercerita bahwa lokasi terakhir Tommy yang diketahui berada di dekat Cody, Wyoming, dan jika dia tidak ada di sana maka mereka akan menuju ke wilayah pemukiman terdekat. Joel lebih lanjut menjelaskan Tommy sejak dulu selalu terobsesi untuk menjadi pahlawan yang membuat dia mendaftar di militer setelah lulus SMA. Namun setelah menjalani tugas di sebuah operasi badai gurun, Tommy kecewa lalu kemudian keluar dari kemiliteran. Setelah wabah, Joel mengikuti Tommy ke Boston, QC, di mana di sanalah mereka bertemu dengan Tess dan Marlene. Dan Marlene membujuk Tommy agar bergabung dengannya di Firefly, yang membuat Tommy akhirnya bergabung karena obsesinya menyelamatkan dunia. Namun Joel mendengar kabar bahwa Tommy sudah keluar dari Firefly. Ketika Ellie bertanya kenapa tidak menyerah saja pada kondisi dunia, Joel menegaskan bahwa dia melakukannya demi keluarga. Namun Ellie menambahkan bahwa dia bukan keluarga. Joel melanjutkan bahwa dia sudah berjanji kepada Tess yang sudah dia anggap sebagai keluarga. Perjalanan mereka terhalang di Kansas City yang membuat mereka harus memutar jalan yang cukup jauh menuju jalan raya kota. Namun sayangnya mereka tersesat lalu tiba-tiba menemukan pintu masuk menuju Kansas City, QC, yang sayangnya di sana tidak ada Fedra. Perjalanan mereka terganggu oleh seseorang yang kelihatannya sedang terluka dan meminta pertolongan. Namun Joel tidak mau tertipu dan kemudian langsung tancap gas. Benar saja, pria itu ternyata hanyalah salah satu dari kelompok bandit atau perampok yang berusaha untuk mereka hindari. Namun sayang, mobil Joel menginjak jebakan kawat dan membuat mobilnya pun terpaksa menabrak sebuah gedung.
Joel kemudian menginstruksikan Ellie untuk segera bersembunyi di sebuah lubang yang mengarah ke sebuah ruangan. Sementara Joel melumpuhkan seorang bandit dengan senapannya. Namun sayangnya dari sisi lain dia disergap oleh bandit lainnya yang mencoba untuk mencekik Joel dengan senapannya. Ellie yang mendengar Joel sedang kesusahan akhirnya menghampiri dan kemudian mengambil pistolnya untuk menembak bandit tersebut hingga melumpuhkannya. Joel yang terselamatkan akhirnya menyuruh Ellie untuk menyerahkan pistolnya dan kembali bersembunyi di balik tembok, lalu kemudian membunuh bandit tersebut. No, it's okay. It's okay. Get back behind the wall. No, I'm sorry, please. Ellie lalu membukakan pintu untuk Joel, kemudian mereka segera keluar dari gedung tersebut, di mana mereka bersembunyi dari kendaraan lapis baja yang akhirnya menemukan kawanan mereka yang sudah tewas. Ellie dan Joel pun segera masuk ke dalam gedung lainnya. Sementara itu di pusat penahanan Fedra, pemimpin bandit yang bernama Kathleen menginterogasi Dr. Edelstein mengenai keberadaan seseorang yang bernama Henry Durrell. Henry ini dianggap bertanggung jawab atas kematian saudaranya Kathleen. Interogasi tersebut terganggu oleh kedatangan truk yang membawa mayat bandit atau perampok yang telah dibunuh oleh Joel. Ferry, salah satu letnan Kathleen, menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan adalah orang asing. Kathleen lalu menyimpulkan bahwa ini adalah ulah Henry yang telah mengirimkan orang lain. Karena kejadian ini membuat Kathleen marah, lalu segera kembali ke penahanan dan membunuh Edelstein, dan kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk menemukan pelaku pembunuhan. Para kelompok bandit ini pun akhirnya terjun ke jalan memeriksa setiap gedung. Pada saat Joel dan Ellie bersembunyi di sebuah bekas bangunan sambil menunggu situasi aman untuk segera mereka keluar. Joel meminta maaf karena telah membuat Ellie berada dalam situasi di mana dia harus melukai seseorang, padahal dia masih kecil. Terlihat sedih, Ellie malah mengakui bahwa aksinya tersebut sebenarnya bukan pertama kalinya dia lakukan. Joel lalu mengembalikan pistolnya sambil mengajarkan cara menggunakan pistol tersebut dengan benar dan menyuruhnya untuk menyembunyikan pistol tersebut di ranselnya. Namun Ellie kekeh untuk tetap menyimpan pistolnya tersebut di saku celananya. Sementara itu, Ferry mengantarkan Kathleen ke loteng sebuah rumah terdekat, di mana mereka menemukan beberapa gambar yang sepertinya telah dibuat oleh seorang anak. Kathleen menduga bahwa Henry kehabisan persediaan, tapi dia tidak akan membiarkan Sam kelaparan. Ferry lalu mengarahkan Kathleen ke sebuah masalah yang lebih mendesak di sebuah ruangan bawah tanah gedung lainnya, di mana mereka menemukan retakan lantai yang bergerak dan Ferry mendesak untuk mengabarkan anggotanya. Namun Kathleen menyuruh untuk menunggu sampai urusan mereka selesai dengan Henry. Kembali ke Joel dan Ellie yang akhirnya masuk ke gedung apartemen bertingkat agar mereka bisa melihat rute yang aman yang bisa mereka lalui dari lantai atas. Saat menaiki tangga, Ellie bertanya bagaimana dia bisa tahu insiden penyergapan yang mereka alami sebelumnya. Joel pun menjelaskan bahwa dia pernah terpaksa melakukannya untuk bertahan hidup bersama dengan Tess, Tommy, dan teman-teman mereka pada saat itu. Mereka pun akhirnya sampai di lantai 33 di mana Joel kecapean. Namun Ellie memaksa orang tua 56 tahun tersebut untuk terus bergerak. Joel lalu menebarkan beling di sekitar mereka memastikan kalau tidak akan ada yang datang mengganggu mereka pada saat mereka sedang tertidur. Mereka pun berbaring sambil Joel kembali menanyakan maksud dari Ellie yang mengatakan bahwa bukan pertama kalinya dia melukai seseorang. Namun Ellie tidak mau menjawabnya. Ellie kemudian menanyakan kecurigaan bahwa telinga kanan Joel agak terganggu. Lalu Joel menjelaskan bahwa mungkin itu karena kebiasaan dia menembak. Sebelum tidur, Ellie melihat celana jeans Joel yang berwarna kuning, lalu mengejek Joel dengan mengatakan bahwa dia memiliki keturunan diare. Joel pun gak bisa nahan ketawa lagi dan mereka pun akhirnya bisa tertidur pulas. Dan rencana mereka ternyata tidak berhasil. Telinga kiri Joel malah tertutupi pada saat dia berbaring ke arah kiri, sehingga dia terlambat mendengarkan teriakan Ellie yang kini sudah ditahan di bawah todongan senjata oleh seorang pria. Sementara Joel ditodong oleh seorang anak laki-laki, dan mereka yang menyergap Ellie dan Joel ini sebenarnya adalah Henry dan Sam. Dan episode 4 pun selesai. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam movie mania, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.